Hare Krishna, Hare Krishna,
berdiam amin. Untuk itu, sesuai dengan keyakinan kita, marilah kita laksanakan upacara ini, tentunya dengan bacakan Awa Manggala. Sebelum kita bacakan Awa Manggala, kami persilakan terlebih dahulu kepada keluarga yang mewakili untuk mengenakan lilin dan dupa. Ya, selanjutnya mari kita sama-sama bacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatwipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa sata. Yasa cak mayang bhagavato damang rocema. Imehi sakarehi tang bhagawantang. Sasa damang sasa waka sanggang abipujayama. Kami berlindung pada Sang Bhagawa, Guru junjungan kami. Dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja pada Sang Bhagawa, Dhamma sejati serta Sangga para siswa. Ya, sebelum kita buka halaman 43, Awa Manggala terlebih dahulu kita kokohkan sila dan keyakinan kita. Handamayang buddhasa bhagavato pubabagana makarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang
saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wijacarana Sampanno Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhammasarati. Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko cacatang weditabo winyuhi ti. Supatwipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatwipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidang catari purisa yugan ni atta purisa pugala. Esa Bhagavato Sawaka Sangho. Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punya ketang lokasati. Handamayang saca kiryagatayo banamase. natime Saranang anyang Buddha me saranang warang etena
cawajena sot tite hotu sabada natime saranang anyang dhammo me saranang waram etena sacca wajena sotite hotu sabada natime saranang anyang sanggo me saranang warang etena sacca wajena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Budala sungguhnya pelindungku. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda selamat sejahtera. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita buka bukunya halaman 43, Pabato Pamagata. Handamayang Pabato Pamagata Yobana Mase Yata Pisela Wipulana Bang Aha Capabata Samanta Anupariye Yung Nipoten Tacatu Disa Ewang Jara Cama Cuca Adiwat Tanti Panino Patiye Brahmane Wese Sude Candala Pukuse Naking Cipariwa Jeti Sabame Wabimadati Nata Tahati Nang Bumi Naratanang Napatia Nacapi Mantayo Denasak Kajetung Dane Nawa Tasmahi Pandito Poso Sampasang Atamatano Bude Dame Casangge Cadiro Sadang Niwesae Yadamacari Kaye Nawacaya Udacetasa Idewanang Pasang Santipe Casage Pamodati Bagaikan batu karang yang besar Puncaknya menjulang ke angkasa Berubah dan hancur Karena pengikisan dari 4 arah Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan? Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada sesuatu pun yang dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana, setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya sendiri, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan,
orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal, ia berbahagia di surga. Handamayang Arya Dana Gatayo Bana Mase Ya sasat Datata Gate Acala Supati Tita Silang Caya Sakalyanang Ariyakan Tang Pasang Sitang Sangge pasadoya sati ujubutang cadasanang adalido titang ahu amogan tasajiwitang tasmasadang casilang capasadang Dhamma dasanang anuyun jetame dawi sarang Buddha nasasananti. Ia yang yakin pada Tathagata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangga, teguh, lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangga nyatakan, ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan dan penembusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Handamayang Dhamma Niyama Sutang Bana Mase Ewame Sutang Ekang Samayang Bhagawa Sawatiyang Viharati Jetawane Anatapin Dikasa Arame Tatrako Bhagawa Biku Bhagamante Sibikawati Badante Tite Biku Bhagavato Pacasosung Bhagawa Etadawoca Upadawa Bikawe Tathagatanang Anupadawa Tathagatanang Tita wasadatu dhamma titata dhammaniamata sabe sangkara anicati tang tata gato abisambujati abisameti abisambujitwa abisametwa acikati deseti panyapeti patapeti wiwarati wibajati utani karoti sabe sangkara anicati upadawa bikawe tathagatanang anupadawa tathagatanang tita wasa datu dhamma titata dhammaniamata sabe sangkara dukati
tang tatagato abhisambujati abhisameti abhisambujitva abhisametva acikati deseti panyapeti patapeti viwarati vibajati uttani karoti sabe sangkara dekati upadawa bikawe tatagatanang anupadawa tatagatanang titawasada tudamma titatadamaniamata sabedama anattati tang tatagato abhisambujati abhisameti abhisambujitva abhisametva acikati deseti panyapeti patapeti viwarati vibajati uttani karoti sabedama anattati idamma waca bhagawa attamanate bhikkhu bhagavato basitang abhinandunti. Ya, selanjutnya halaman 49 tilakana digata. Handamayang tilakkana digatayo bana masing sabbe sangkara anicca tiada panyaya pasati atani bindati deke samago visuddhya sabe sangkara dekati ada panyaya pasati atani bindati deke samago visuddhya sabedama anattati ada panyaya pasati atani bindati deke samago visuddhya apakate manuse suye jana paragamino atayang itara pajati rame wanudawati ye cako sammadakate dhamme dhammanuwatino te jana paramet santi macudeyang sudut tarang kan hang damang wipahaya sukang bawe tapandito oka ano kamagama wiweke yataduramang tatra birati mice yahit wakame aking cano
Pariyodape ya atanang cita klesehi pandito Yesang sambodiyang Yesus sama citang subawitang Adanapatini sagge anupadaya yerata Kinasawa jutiman toteloke parinip semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka penderitaan tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah penderitaan. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka penderitaan tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka penderitaan tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar untuk diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki, seharusnya meninggalkan kesenangan dunia tanpa memiliki harta dunia. Ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi. Batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin, serta bersinar terang, merealisasi nibbana dalam kehidupan ini. Ya, selanjutnya kita buka halaman 55. Pangsekulagata. Handamayang pangsekulagata yo banamase anicca wata sangkara upadawaya damino upajitwa nirujan tite sang upasamo suko sabe sata maranti camaring secamari sare tate wahang maris saminati me tasang sayo. Segala yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula saya mengalami kematian juga. Keraguan-raguan tentang ini tidak ada dalam diriku. Handamayang paticca samupada patayo karomase awit pacaya sangkara pacaya winyanang winyana pacaya namarupang namarupa pacaya salayatanang salayatana pacaya
pacaya paso pasa pacaya wedana wedana pacaya tanha tanha pacaya upadanang upadana pacaya bawo bawa pacaya jati jati pacaya jara maranang soka paride wadu kado manas supaya sasam bawanti ewame tasake wala sadu kakanda sasamodayo hoti awijayat wewa ase sawira ganiroda sangkara niroda sangkara niroda winyana niroda winyana niroda nama rupa niroda nama rupa niroda salayatana niroda salayatana niroda pasa niroda pasa niroda wedana niroda wedana niroda tanha niroda tanha niroda upadana niroda upadana niroda bawa niroda bawa niroda jati niroda jati niroda jara maranwang soka paride wadu kado mana supaya sanirujanti ewame tasake wala sadu kakanda sanirodohoti. Kegelapan batin mengondisikan bentuk-bentuk kama. Bentuk-bentuk kama mengondisikan kesadaran. Kesadaran mengondisikan batin jasmani. Batin jasmani mengondisikan 6 landasan indera. 6 landasan indera mengondisikan kontak. Kontak mengondisikan perasaan. Perasaan mengondisikan keinginan rendah. Keinginan rendah mengondisikan kemelekatan. Kemelekatan mengondisikan penjadian. Penjadian mengondisikan kelahiran. Kelahiran mengondisikan ketuaan. Kematian, kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, keputusasaan yang juga ikut timbul. Demikianlah timbulnya dari keseluruhan penderitaan. Melalui pengikisan penyeluruh dari kegelapan batin, maka bentuk-bentuk kama terhenti. Bentuk-bentuk kama terhenti, maka kesadaran terhenti. Kesadaran terhenti, maka batin jasmani terhenti. Batin jasmani terhenti, maka 6 landasan indera terhenti. 6 landasan indera terhenti, maka kontak terhenti. Kontak terhenti, maka perasaan terhenti. Perasaan terhenti, maka keinginan rendah terhenti. Keinginan rendah terhenti, maka kemelekatan terhenti. Kemelekatan terhenti, maka penjadian terhenti. Penjadian terhenti, maka kelahiran terhenti. Kelahiran terhenti, maka ketuaan, kematian, kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, keputusasaan juga ikut terhenti.
Demikianlah terhentinya dari keseluruhan penderitaan. Handamayang abin ha pacawe kana patang bana mase Jara damom hi jarang anatita biadi damom hi biading anatita marana damom hi maranang anatita sabe hime piye himana pehinana bawo wina bawo kama sakom hi kamadayado kamayoni kamabandu kamapati sarano yang kamang karisami kalyanang wapapakang wa tasadayado bawisami ewang amhehi abinham pacawe kitabang. Aku akan menderita usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Aku akan menderita sakit. Aku belum mengatasi penyakit. Aku akan menderita kematian. Aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, mewarisi karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini kerap kita renung. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga keluarga yang saya hormati. Setelah kita sama-sama membacakan Parita Awamanggala, selanjutnya mari kita sama-sama konsentrasi sejenak. Kita pusatkan pikiran kita ke satu objek. Ya, kita sama-sama melakukan bawana. Ya, bawana atau meditasi, kita mulai. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu,
Sadu, sadu. Baik Bapak Ibu, sudah selamat dan keluarga semati. Selanjutnya kita akan mendengarkan wejangan nama yang akan dibawakan oleh Bapak Jinkyong. Untuk Bapak Jinkyong kami persilakan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada guru agung kita. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu mengucapkannya dalam batin. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Panditananca sewana etang manggala mutamang. Bergaul dengan orang bijaksana itulah berkah utama. Ya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sedama. Ya, hari ini waduh yang datang cukup banyak. Sungguh suatu kebahagiaan bahwa hari ini kita bisa berkumpul kembali di Puja Bakti Patidana Mendiang Rama Pandita Madya dan Mawan Benyamin. Sebelumnya saya mengucapkan atas nama Wihara Dhammaguna mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Rama Benyamin yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebajikan. Ya, tanpa ada kondisi ya kita tidak bisa melakukan kebajikan. Nah, mungkin kita tahu ya, Rama Benyamin usianya sudah 81 tahun ya pada saat meninggal ya. Benar nggak? Betul ya. 81 tahun adalah usia yang kalau di dalam Dhamma itu sudah melebihi usia, ya betul, usianya istilahnya usia kama ya, panjangnya usia kama. Kalau saat ini kalau di Sang Buddha bilang usia manusia itu rata-rata adalah sekitar 73, betul, 73. Karena 100 dikurangi 2727 tahun, berarti sisa 73. Jadi Rama Benyamin sudah dapat bonus 8 tahun. Ya, itu cukup bahagia. Dan yang saya tahu Rama Benyamin ini sangat banyak berbuat kebajikan. Dan juga boleh dibilang sudah siap, nggak pun waktu saat menghadapi kematian tidak punya rasa cemas, rasa takut, rasa kekhawatiran. Kenapa? Timbul pertanyaan, kenapa? Ya, karena Rama Benyamin ini sangat sering bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Nah, orang-orang bijaksana ini yang memunculkan namanya berkah utama. Ya, kita tahu saya sering bersama-sama dengan Bu Eka, dengan istrinya Rama Benyamin, dengan Pak Dama, dengan istri saya sendiri, Ibu Ratna. Kita pergi ke Ciapus. Nah, dana makanan. Kemudian selesai dana makanan tidak pulang, diskusi dulu dengan Bante. Nah, diskusi Dhamma itu bergaul dengan orang bijaksana. Ya, diskusi Dhamma. Kemudian ke Gunung Sindur sama, nggak pulang dulu, diskusi dulu. Ya, kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 1,5 jam. Nah, itu yang disebut dengan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana adalah berkah utama. Ya, tidak gampang kita bisa bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Nah, hari ini saya coba mengambil satu cerita. Ya, satu cerita. Yang mungkin ceritanya Bapak Ibu pernah dengar, tapi kalau yang belum dengar, ini didengar. Kalau yang sudah dengar, diingat kembali. Siapa tahu bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu. Ya.
pada suatu ketika, ini ceritanya ada di kutipan dari Sutta. Jadi istilahnya komentar dari Sutta. Jadi bukan yang saya buat, ya, bukan saya buat, tapi dari komentar Sutta. Pada suatu ketika, sejumlah pedagang sedang pergi ke suatu, ya, pergi belayar. Kalau pedagang itu zaman dulu belayar dari satu kota ke kota lain. Dia pergi belayar, ya, mengarungi samudra. Andaikan dari India mau ke Sri Lanka, itu kan harus melewati India, ya, melewati samudra. Nah, dari satu daratan ke daratan lain lewat samudra. Nah, pada saat itu sejumlah pedagang ini, pada saat di tengah samudra, tiba-tiba terjadi badai. Badai, topan, ya kalau sekarang topannya banyak lagi melanda Cina, ya. Nah, topannya itu sehingga merusak si kapal. Sehingga dasar bagian kapal itu pecah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, apa yang terjadi? Kalau kapalnya pecah, airnya masuk kan? Nah, begitu airnya masuk ke dalam kapal, sejumlah pedagang itu timbul kekhawatiran kan? Hampir semua pedagang yang di kapal itu timbul kekhawatiran. Ada yang karena kekhawatirannya sama ini, dia nangis meraung-raung. Ya, menangis meraung. Aduh, mohon supaya saya jangan meninggal dulu. Saya masih belum ketemu cucu. Nah, yang udah tua ketemu cucu biasanya. Ya. Nah, terus ada juga pedagang-pedagang yang dia punya jimat, dia punya yang selalu dia bawa. Biasanya kan orang-orang zaman dulu kalau mau pepergian dikasih ya. Dikasih enggak? Nah, dikasih dikalongin. Nah, dia punya jimat, dia keluarin. Yang selalu dia bawa-bawa, dia keluarin. Jimatnya kemudian dibilang, waduh mohon jimat, tolong saya. Kalau bisa hari ini, jangan sampai saya meninggal. Jangan sampai saya meninggal. Itu ada yang seperti itu di pedagang. Yang punya jimat, punya punya keris, punya segala macam dikeluarkan. Nah, ada yang punya cincin. Nah, ya, ada nggak? Ada ya. Nah. Jadi dikeluarkan untuk dipuja-puja, yang biasa dipuja-puja dimohon-mohon sekarang. Dia mohon supaya menolong dia. Nah, yang ada juga orang-orang yang tertentu yang menyembah sesuatu, ya. Kemudian dia memohon ke dewa. Dewa badai, tolong. Dewa petir, ya. Dewa petir, tolong. Kalau saya selalu banyak berbuat kebajikan, tolong dewa hari ini tolong jangan sampai saya meninggal di kapal ini. Ya, tolong bisa tertolong. Kalau bisa kapalnya mendarat di pulau, cepat-cepat mendarat di pulau. Jadi terdampar saja gitu. Nah, ada yang percaya dengan dewa, ya seperti itu. Karena dia tiap hari berdoa, memohon kepada dewa. Nah, sekarang dia sudah bersujud, takwa, segala macam. Dia mohon kepada dewanya. Nah, ada juga yang lebih luar biasa. Yang setiap hari berdoa, memohon kepada sesuatu makhluk. Yang katanya penguasa, adikodrati, ya. Boleh bilang. Dia mohon. Sampai tangannya dibuka-buka, dia mohon. Supaya tertolong. Nah, itu demikian mengkhawatirkan dan demikian menimbulkan ketakutan. Semua pedagang itu semuanya ketakutan. Nah, tiba-tiba ada satu orang pedagang. Ya. Satu orang pedagang ini duduk di geladak kapal. Duduk, dia melihat. Duduk. Ya, hanya satu orang pedagang. Duduk di geladak kapal. Dia duduk tenang. Dia merenung saja. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama. Sejumlah pedagang tadi yang tadi sangat histeris, ketakutan, kekhawatiran, ya, cemas. Heran, loh, itu teman saya kok tenang sekali duduk di sana. Kenapa ya? Nah, yang satu itu tenang sekali duduk sana. Kemudian dia jalan. Semuanya berbondong-bondong menemui si pedagang satu tadi. Pedagang satu yang tenang tadi. Nah, kemudian pedagang ini ditanya, kenapa kamu tenang? Nah,
Kenapa kamu tidak takut? Padahal ini kan kapal ini mau tenggelam. Sebentar lagi kita mati. Kok kamu tenang-tenang saja? Ya, pedagang ini tenang, tetap tenang aja. Kemudian dia berkata, sebelum dia jawab, dia berkata dulu, saya sudah lihat, ya, saya sudah pikirkan, selama kebajikan yang saya lihat, saya ini sudah lihat, kita ini nggak mungkin tertolong lagi. Kapal ini akan tenggelam. Kita di tengah lautan, jauh sekali pada daratan. Kapal ini pasti tenggelam. Nah, kamu tadi memohon-mohon ke sesuatu, meraung-raung nangis. Apakah benda-benda tadi, yang benda-benda mati tadi, bisa menolong kamu? Enggak kan? Bisa nolong enggak? Enggak kan? Enggak mungkin, di tengah lautan. Kapalnya sudah mau tenggelam. Ya, airnya tetap masuk terus. Nah, kemudian dia tanya, pedagang yang lain, kamu tadi memohon-mohon kepada ya sesuatu lah ke dewa-dewa di atas sana. Apakah dewanya tadi mau nolong? Bisa menyelamatkan kita? Enggak kan? Nah, kemudian tanya lagi yang satu lagi. Kamu tadi memohon kepada makhluk yang katanya makhluk super. Ya, di atas manusia, yang katanya punya penguasa, pencabut nyawa, bahkan bisa jadi pencabut nyawa. Iya kan? Nah, apakah dia bisa nolong juga? Ya enggak juga kan? Nah, jadi siapa yang bisa nolong kamu? Enggak ada ya. Nah, yang bisa nolong kamu itu adalah diri kamu sendiri. Nah, kemudian pedagang ini menjelaskan bahwa dalam selalu kehidupan, ya kalau kita dalam agama Buddha itu dijelaskan, kita tuh mengalami proses kematian yang terus berlangsung. Ya, Bapak Ibu tahu, jasmani kita itu selalu mengalami proses kematian. Ya, jasmani kita ini selalu mengalami proses. Kalau enggak selnya nanti, kalau enggak mati-mati, Bapak Ibu seperti raksasa. Kita tuh pasti mengalami kematian. Kita akan mengalami kematian. Sel-sel kita pasti mengalami kematian. Jadi sel yang paling kecil juga akan mati. Ya. Nah, bahkan batin dan jasmani kita, batin kita yang namanya yang namanya ingatan, pencerapan, ya, faktor-faktor mental, kesadaran, itu juga timbul, berlangsung, padam. Iya enggak? Semuanya akan menuju ke kematian, muncul kembali, mati lagi, muncul lagi. Jadi yang namanya pancakanda, yang namanya kita ini pancakanda, itu pasti selalu mati, selalu menuju kematian. Dan itu sudah hukumnya, hukum abadi. Ya. Bapak Ibu mungkin sudah belajar ya, yang namanya kalau hukum, yang namanya hukum tilakana itu pasti mengarahnya kepada proses, tadi barusan dibaca juga ya, sabe sangkara anicati, sabe sangkara dukati, sabe dhamma anatati, ya. Semuanya akan mengoras kepada ketidakkekalan. Semuanya akan mengoras kepada penderitaan. Semuanya yang baik, yang berkondisi maupun yang tidak kondisi, itu semuanya anatta. Tidak ada sesuatu yang kita bisa pertahankan. Tidak ada inti yang kekal. Ya. Yang bisa, wah saya mau muda terus, saya mau hidup terus. Ya. Bisa enggak? Enggak kan? Semuanya mengarah kepada kematian. Nah, si pedagang ini menjelaskan kepada pedagang-pedagang semua yang tadi. Jadi siapa yang bisa menolong kamu? Enggak ada. Kamu sendiri yang nolong. Nah, kemudian pedagang ini nanya, kenapa kok kamu tenang saja? Kenapa kamu menghadapi bahaya ini tenang saja? Oh, pedagangnya bilang, saya sebelum berangkat berdagang, saya sudah melakukan kebajikan. Kebajikan yaitu saya berdana kepada biku sangga. Ya, berdana penghormat kepada Buddha Dhamma,
Kemudian saya menjalankan sila. Ya, saya menjalankan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak melakukan hal-hal yang memabukkan, ya, minum atau makanan yang memabukkan. Nah, saya sudah jalankan itu. Nah, saat tadi waktu datang badai, saya sedang merenung. Merenungkan apa? Saya merenungkan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik yang sudah saya lakukan. Namanya kalau dalam agama Buddha itu namanya caganusati. Saya sering bilang, sering-sering direnungkan kalau kita lagi berbuat baik. Tapi jangan direnungkan kalau lagi berbuat buruk. Ya, kalau lagi berbuat baik harus direnungkan terus. Dibuat berkesan. Nah, ini yang namanya caganusati. Nah, dia selalu merenungkan caganusati. Kemudian dia juga merenungkan yang namanya silanusati. Oh, saya hari ini sudah menjalankan 5 sila. Sudah praktek sila. Saya selalu memegang sila. Ya. Bertahan dengan sila. Saya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang memabukkan, ya kan? Nah, makan atau minuman yang memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, dia sudah pegang itu 5 sila, direnungkan, sehingga saat dia mau menghadapi kematian, dia tetap tenang. Siapa yang menyelamatkan? Dia sendiri. Nah, begitu mendengar ini, pedagang-pedagang yang lainnya menjadi lebih tenang. Oh, saya mengerti. Kalau gitu, saat ini saya mau memegang sila, menjalankan sila. Nah, kemudian semua pedagang-pedagang tadi diajari mengucapkan Pancasila oleh si pedagang satu tadi. Ya. Yang pertama yang dilakukan adalah Panatipata Weramani Sikap Padang Samadhyami. Nah, pada saat dia merenung, mengucapkan Panatipata Weramani Sikap Padang Samadhyami, air lautnya sudah mencapai jadi kapal itu sudah mulai masuk ke dalam air lautnya, sudah mencapai kapal. Jadi sudah di batas lutut. Ya, sudah di lututnya. Kemudian pada saat dia mengucapkan perenungan yang kedua, Adidanana Weramani Sikap Padang Samadhyami, apa itu? Tidak melakukan hal mengambil barang yang tidak diberikan, mencuri. Ya, tidak mencuri. Nah, pada saat yang kedua, ya, dia merenungkan itu. Ya, airnya mulai naik sampai di pinggang. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Nah, kemudian yang keempat, yang tiga tidak berdusta. Berzina dulu, berzina. Kemudian yang keempat berdusta, Kamis. Nah, ya. Kemudian yang kelima musawada. Kemudian yang kelima adalah surameraya, tidak makan atau minum makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, saat yang kelima air lautnya sudah sampai di sekitar mulutnya. Nah, mari setelah itu kita renungkan. Kamu sudah mengambil sila. Ayo semuanya direnungkan. Tenang, merenung sila. Sila sebagai sila nusati. Direnungkan. Makanya tadi kalau kita baca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, itu juga perenungan. Jangan main cepat-cepat. Saat selesai, cepat-cepat. Tapi harus direnungkan. Arahang, apa. Itu kan ada artinya kan, direnungkan. Makanya. Nah, jadi perenungan, ini yang lebih penting. Merenungkan. Jadi saat itu, perenungan yang dipentingkan. Dia merenung sila nusati. Sehingga pada saat dia mencapai menjelang kematian Tucitita, semuanya tenang enggak? Tenang, semua pedagang menjadi tenang. Semuanya tenang, menerima saat kematian. Begitu mati, terus mereka
meninggal dalam keadaan perenungan sila. Dan diceritakan di dalam komentar itu, mereka ke seluruh pedagang ini terlahir di surga Tawatimsa. Berikut dengan pedagang yang tadi. Di surga tingkat 2, Tawatimsa. Ya. Nah, mereka terlahir spontan di surga Tawatimsa menjadi dewa. Karena merenungkan. Bukan sekedar bukan sekedar mengucapkan. Kalau ngucapin gampang, tapi merenungkan. Merenungkan sila tadi, namanya sila nusati. Ya. Nah, setelah itu mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari cerita tadi, kita lihat bergaul dengan orang-orang yang bijaksana adalah berkah utama. Ya. Kenapa? Karena bisa menolong kita. Membawa kita yang harusnya mungkin meninggal saat meraung-raung nangis. Apa itu yang ada? Ada apa tuh? Ada dosa kan? Kalau dosa yang muncul terlahirnya di mana? Alam rendah, 4 alam rendah. Ya. Dosa, kebencian, ya. Mungkin ada yang loba, yang melekat dengan anaknya, ya kan? Loba kan, melekat kan? Wah, anak saya belum lulus. Nah, mungkin kan? Nah, saya pengen ketemu dengan cucu saya, melekat. Itu juga akan terlahir di alam-alam apa ya? Tapi karena dia bergaul dengan orang yang bijak, mengarahkan diri mereka. Ya. Orang bijak ini mengarahkan diri mereka kepada hal yang benar, sehingga mereka terlahir di alam-alam yang berbahagia. Nah, itu berkah, makanya Sang Buddha katakan itu berkah utama. Ya, berkah utama. Mungkin di sini bingung. Kenapa sih orang bijak tadi tidak menolong? Nah, padahal kan katanya dia orang bijak. Wah, iya kan? Kenapa nggak nolong? Nggak selamat tuh kapalnya, kenapa nggak terbebas? Kenapa? Karena orang bijak ini sudah melihat. Ya, orang bijak ini sudah melihat. Ini tidak mungkin bisa tertolong. Kita akan menghadapi kematian. Yang lebih penting bukan soal tolongnya. Namanya proses kematian, kalau memang sudah kamarnya sudah akan datang, dimanapun itu akan muncul. Ya. Jadi bukan berarti, wah ini ada dewa yang bisa mengelakkan proses kematian. Jadi nggak mati, hanya menunda. Mati nggak? Matilah. Ada nggak orang yang hidup terus gitu? Nggak ada kan? Manusia yang hidup terus nggak ada kan? Hanya menunda. Tetap dia akan mengarahkan. Nah, orang bijak ini yang benar adalah dia mengarahkan si semua orang ini mengerti dhamma, mengerti namanya 4 kebenaran mulia. Ya, duka arya saja, duka saja. Ya. Nah, jadi dia mengenalkan kepada ini nih yang namanya 4 kebenaran. Duka, sebab duka. Kan? Kemudian ini ada loh, ya, ada loh terbebas dari duka. Ini ada loh yang namanya jalan untuk membebaskan diri dari duka. Jalannya udah ada. Siapa yang mau makan? Siapa yang mau minum? Kita sendiri. Yang itu cuma menunjukkan jalan saja. Yang di sana ini cuma menunjukkan jalan. Ini jalannya. Sudah ada yang terbebas, sudah terbukti. Iya kan? Tergantung kita. Mau nggak minum obatnya? Beli obat, udah kasih resep, beli obat, ditebus obatnya. Ya, resepnya ditebus, beli obatnya. Udah gitu obatnya dibaca saja. Nah, minumnya 2 kali 1. Ntar sore minum lagi 1 kali lagi. Besoknya gitu lagi, pagi minum, nggak diminum, sembuh nggak? Enggak. Yang ada kita seperti itu. Kita tahu, kita baca secara teori, ya. Tapi waktunya praktek, enggak.
Sama. Saya juga seperti itu. Bukan berarti saya lebih pandai. Tapi kita belajar untuk mengarah. Mau minum. Supaya mau minum. Ya. Kita belajar untuk minum. Sang Buddha ini hanya penunjuk. Supaya kita minum. Nah sama. Orang bijak ini cuma memberikan penunjuk. Ayo sama-sama merenungkan. Sila. Nah, sehingga dia terbebas. Terbebas dari alam-alam menderita. Terlahir di surga Tawatimsa. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini perenungannya adalah karena kita melihat Romo Dermawan Benyamin ini sangat orang-orang yang sangat, ya boleh bilang sangat bersyukur. Istilahnya mempunyai karma baik yang sangat luar biasa. Karena Romo Benyamin ini selama hidupnya selalu bergaul dengan orang-orang yang bijak. Enggak gampang. Tidak gampang. Kita untuk berdana ke Ciapu saja, kadang-kadang banyak kondisinya. Enggak bisa lah. Romo Benyamin bisa berdana ke Ciapus bertahun-tahun. Kemudian melakukan perenungan, berdiskusi dhamma, ya, bergaul dengan orang-orang bijak. Ya, sehingga pada saat menjelang kematian, kecemasan, kekhawatiran, keraguan-raguan, ya, ketakutan terhadap alam-alam yang akan datang, ya, kehidupan yang akan datang, itu hilang. Kenapa? Karena kita sudah cukup, kita sudah banyak, Romo Benyamin sudah banyak berbuat kebajikan. Bekalnya sudah banyak. Ya, itu bisa mengkondisikan Romo Benyamin bisa terkondisi lahir di tempat-tempat yang bahagia. Ya. Sama, Bu Eka depositonya banyak, bisa pergi ke Amerika, iya kan? Yang di sini mau pergi ke apa istilahnya? Kita mau pergi kemana? Ke Jawa aja, ke Sumatera, Madura aja, nggak jadi-jadi kan? Ah, kenapa nggak jadi-jadi? Ya itu, dananya sudah ada, depositnya sudah ada, tapi kondisinya nggak tepat, nggak gampang kan? Nggak gampang. Ya. Ada orang yang gampang pergi, terkondisi pergi jalan-jalan, tapi ada orang yang sulit untuk pergi. Padahal kita punya tujuan, oh saya mau ke Madura, ngelihat ini, kita mengunjungi wihara, melakukan puja bakti di sana. Tujuannya baik nggak? Baik, semuanya baik nggak? Baik, tapi kondisinya tidak memungkinkan, nggak ketemu tuh, ya, nggak ketemu. Nah, hati-hati, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk berbuat baik, berdana, melakukan menjalankan sila, ya, kemudian direnungkan. So, kalau udah jalan sila, direnungkan, merenung. Perbuatan baik itu harus selalu direnungkan. Caganusati, silanusati itu selalu direnungkan. Sehingga tidak, karena kita selalu merenungkan perbuatan-perbuatan baik kita, minimal deposito kita udah cukup. Nanti pada saat kita mau meninggal, yang terkumpul, yang muncul adalah itu. Karena kita selalu merenungkan. Biasanya orang yang sering direnung, ya apa yang direnungkan, sering direnungkan, itu yang akan muncul. Boleh bilang kalau kita tidak melakukan kama-kama buruk yang berat, yang kama buruk yang sangat berat, kama-kama yang kita sering renungkan itu, yang berkesan itu yang muncul duluan. Yang muncul duluan. Sehingga saat muncul, kita sudah siap. Dan kita bisa terlahir di alam-alam yang bahagia. Ya. Ini yang dapat saya bawakan hari ini. Cukup singkat. Ya, semoga dhamma yang saya bawakan hari ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu selalu di dalam pengetahuan dhamma, juga selalu membawa Bapak Ibu selalu mau praktek dhamma, sehingga bisa terkondisi pada padamnya duka, yaitu merealisasi nibbana. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jin Kyong yang pada kesempatan hari ini telah memberikan ujangan Dhamma. Ya, tentunya semoga bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan kita tentang Dhamma. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada yang mewakili dari keluarga untuk memberikan pacaya ya, pada yang sudah disiapkan. Ya, nanti baru nuang air. Ke siapa? Ya. Nanti kita buka bukunya Bapak Ibu halaman 63 ada Wadana Widi. Ya, nanti saya baca sampai Manijo Tirasiyata, kemudian Sabitio bersama-sama. Satu lagi. Ya, direnungkan ya. Yata wariwahapura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa sami jatu sabe purentu sangkapa cando panwaraso yatha manwijo tiraso yatha sapitiyo wiwajantu sabbarogo winasatu mate bawan tuantara yosuki di gayuko bawa abiwadana sili sanicang wuda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang seperti sungai yang dipenuhi air mengalir memenuhi lautan, begitu pula dari sini diberikan aneka keberuntungan bagi mereka yang telah meninggal, makhluk kelaparan atau peta, apapun yang Anda inginkan, semoga segera menjadi kenyataan. Semoga semua keinginan Anda terpenuhi, bagaikan bulan di saat purnama, atau laksana permata yang penuh cahaya. Semoga terhindar dari semua duka cita. Semoga terbebas dari semua penyakit. Semoga terhindar dari semua mara bahaya. Semoga Anda berbahagia dan berumur panjang. Siapapun yang memberi hormat kepada mereka yang lebih tua, semoga 4 hal ini akan berkembang pada dirinya, yaitu umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Sadu, sadu, sadu. Ya, bisa kembali kalau sudah duduk lagi, kita sama-sama baca etawata.
untuk pembacaan etawata, Pakasada Cebu Mata, Jirang Rakantunya, itu Romo Dermawan Benyamin, ya 3 kali. Jadi Jirang Rakantu, oke Bapak, Romo Dermawan Benyamin, Romo aja ya. Jadi kita nanti Jirang Rakantu, Romo Dermawan Benyamin. Ya, mari kita konsentrasi, kita pusatkan pikiran kita untuk membacakan etawata. Handamayang etawata tiadipati danang karomase. Etawata Caam hehi sambatang punya sampadang. Sabe dewanumodan tu sabasam pati sidia etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe butanumodan tu sabasam pati sidia etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe satanumodan tu sabasam pati sidia idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo akasata cabum mata dewana gamait dika punyang tang anumoditwa jirang rakantu mendiang Romo Dermawan Benyamin akasata cabu mata dewana gama edika punyang tang anumo ditwa jirang akantu mendiang Romo Dermawan Benyamin akasata cabum mata dewanaga maedika punyang tang anumoditwa jirang rakantu mendiang Romo Dermawan Benyamin akasata cabu mata dewa naga maedika punyang tang anumo ditwa jirang rakantu wasada. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia.
Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang Romo Dermawan Benyamin. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang Romo Dermawan Benyamin. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang Romo Dermawan Benyamin. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kami selamanya. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikianlah Bapak Ibu, Saudara Sedama, puja bakti kita mengenang 49 hari kepergian mendiang Romo Dermawan Benyamin. Ya, semoga memberi kebahagiaan buat kita. Semoga mendiang Romo Benyamin ikut berbahagia. Dan dengan bacakan pariwacana ini mengondisikan Romo Dermawan Benyamin lahir di alam yang bahagia. Ya, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana memberkati kita semua. Semoga para dewa melindungi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya mari kita tutup dengan bacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangha. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabe sata bawanto sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ucapkan selamat sore, Sikotu Namo Buddhaya. Ya, pada keluarga mungkin mewakili berikan ucapan terima kasih. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas meninggalnya mendiang Bapak Romo Dermawan Benyamin dari sampai selesainya, dari nggak ada sampai selesainya. Sikehotu, saya mengucapkan berjalan dengan lancar dari mendiang sampai kremasi, semuanya lancar atas dukungan-dukungan para dermawan-dermawan anu modana.